Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ekonomi bersama Pak Bas. Pada kesempatan ini kita akan membahas modul 2 pada unit 3 tentang permintaan dan penawaran. Tapi dalam kesempatan ini kita bicara mengenai permintaan terlebih dahulu. Permintaan adalah suatu daftar tentang berbagai jumlah barang yang akan diminta dari berbagai tingkat harga yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Daftar permintaan ini hanya ada di dalam hati. Jadi misalnya kita lihat nih, ini ada contoh daftar permintaan barang X di pasar Anu tanggal sekian bulan Anu. Di sini ada beberapa jumlah yang diminta. Ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 2, ada 1. Jadi kalau harganya 1.000 yang akan dibeli 5. Kalau harganya 2.000 yang dibeli 4. Harga naik menjadi 3.000 yang dibeli hanya 3. Kalau naik lagi 4.000 yang dibeli hanya 2. Dan kalau naik lagi menjadi 5.000 yang dibeli hanya 1. Jadi di sini terlihat bahwa semakin mahal harga barang, maka jumlah yang diminta semakin sedikit. Dan sebaliknya, kalau harganya semakin murah, maka yang diminta akan semakin banyak. Nah, hal ini sudah menjadi hukum dalam ekonomi yang disebut dengan hukum permintaan. Hukum permintaan itu mengatakan jika harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan semakin berkurang, dan sebaliknya dengan catatan ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu menjadi prasyarat berlakunya hukum ekonomi. Jadi hukum ekonomi itu tidak berlaku mutlak, melainkan hanya apabila keadaan lain tidak berubah. Berbeda dengan hukum alam. Kalau hukum alam kan berlakunya pasti. Kalau di ekonomi hukumnya tidak berlaku pasti. Jadi hanya kecenderungan saja. Jadi artinya harga naik, maka jumlah yang diminta akan semakin berkurang. Tapi itu hanya kecenderungan saja. Bisa saja harga barang naik yang diminta tidak berkurang. Kalau misalnya orangnya sangat senang terhadap barang, biar harganya naik berapapun akan tetap dibeli. Tapi secara umum hukumnya mengatakan begitu. Kalau harga naik, maka yang diminta akan semakin berkurang. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jadi berapa banyak barang yang akan kita beli, itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tingkat pendapatan. Kalau pendapatan kita tinggi, maka yang diminta akan cenderung banyak. Sedangkan kalau pendapatan kita sedikit, rendah, maka jumlah yang dibeli juga akan sedikit. Yang B, harga barang yang bersangkutan. Kalau harga barang tersebut mahal, maka yang diminta juga sedikit. Karena barangnya murah, yang diminta banyak. Yang ketiga, harga yang C, harga barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti. Contohnya,
daging sapi dengan daging ayam. Kalau salah satu barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang yang digantinya akan bertambah. Jadi kalau misalnya harga daging sapi naik, maka permintaan ayam akan bertambah. Orang akan berpindah dari daging sapi pindah ke daging ayam. Regane sapi daging sapi lagi larang wis lagi nganggo daging ayam wae kan gitu. Terus yang D, harga barang komplementer. Barang komplementer itu barang pelengkap. Contohnya kopi dengan gula. Kalau salah satu harga barang komplementer naik, maka permintaan terhadap barang pelengkapnya akan berkurang. Jadi kalau misalnya harga gula naik, maka permintaan terhadap kopi akan berkurang. Nggak usah minum kopi, gula ini larang, kan gitu ya. Terus yang E, perkiraan harga pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita memperkirakan harga barang yang akan kita beli itu pada waktu yang akan datang naik, maka sekarang yang dibeli akan banyak. Membeli banyak mumpung harganya belum naik. Dan yang ke F, selera, teste. Kalau kita sangat menyenangi barang tersebut, maka yang diminta banyak. Tapi kalau nggak suka, tentu yang diminta akan sedikit. Kemudian yang G, jumlah penduduk atau jumlah konsumennya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, maka permintaan agregat juga akan sedikit. Tapi sebaliknya, karena penduduknya banyak, maka permintaannya juga akan banyak. Nah, kemudian kita lihat dalam bentuk tabel. Tadi dilihat beri contoh harga 1000 yang diminta 5 unit, harga 2000 diminta 4 unit dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kalau dibuat kurva gambar atau kurva akan tampak seperti itu. Jadi membacanya harga 5.000 tarik ke kanan yang diminta 1, harga 4.000 yang diminta 2, harga 3.000 yang diminta 3 dan seterusnya. Nah, garis dari kiri atas ke kanan bawah itu disebut kurva permintaan atau demand curve yang biasanya notasinya huruf D besar. Jadi yang ke atas itu menunjukkan tingkat harga, yang horizontal menunjukkan quantity atau jumlah. Nah, sekarang kalau disimpulkan, kurva permintaan itu berslope-nya negatif. Artinya kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ibaratnya lereng itu, lerengnya menurun, gitu, berlereng negatif. Kenapa demikian? Ya ini karena semakin murah harga barang, semakin turun harga barang, maka yang diminta semakin banyak. Dan mungkin itu dulu ya pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.